Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ajma'in. Wa la khusus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur milik sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Rabiul Awal, di bulan yang baru ini, di tahun 1446 Hijriah, 46 Pak ya, 45 Hijriah, kita bisa sama-sama melaksanakan aktivitas seperti di pekan-pekan yang sudah lewat. Shalawat keliling salam semoga terlimpah curahkan kehadirat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah mushola mujahidin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab takhfifu raka'atil fajr, meringankan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan kita memasuki hadis yang ke-3. Wa Ibnu Umar Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna wa yuwattiru bi rak'atin min akhiril lail wa yusalli rak'ataini qabla sholatil ghada wa ka'annal adzana bi udhunayhi. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW biasa salat malam 2 rakaat salat, dan pada akhir malam beliau salat witir 1 rakaat. Serta salat 2 rakaat sebelum subuh apabila beliau telah mendengar azan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab masih menjelaskan tentang pelaksanaan sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat subuh. Pada bab yang sudah lewat lalu tentu dikatakan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha.
Wa fi riwayatin lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Itu beberapa keutamaan daripada 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Dalam bab takhfif rakaatul fajri yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, dalam hal ini sholat sunnah, itu 2 rakaat, dan kemudian ditutup dengan 1 rakaat pada akhir malam. Setelah itu baru baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Yang pertama dalam hadis ini bahwa ada tata cara pelaksanaan sholat sunnah di malam hari. Itu yang pertama adalah pelaksanaannya ini dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tentu nanti kita cari referensi atau dasar dalil dari orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah langsung 4 rakaat. Karena ada pelaksanaan sholat sunnah, apakah itu tarawih, dan selain daripada tarawih itu dilaksanakan dalam 4 rakaat 1 salaman. Itu ada. Nah, kita mau cari itu dasar daripada pengambilan referensi daripada melaksanakan sholat yang 4 rakaat 1 salaman. Tetapi di beberapa kitab fikih yang kita pelajari dan beberapa hadis dikatakan bahwa baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah itu 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu ditutup dengan 1 salam atau 1 rakaat lalu salam. Itu pelaksanaan sholat sunnah witir atau sholat-sholat di malam hari, dan ini dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan sholat sebelum sholat subuh, maka baginda Nabi setelah pelaksanaan sholat witir tadi, kemudian baginda Nabi ketika mendengar suara azan, maka selesai daripada azan itu dikumandangkan, sebelum subuh itu dilaksanakan secara berjamaah, baginda Nabi kemudian melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qada 2 rakaat juga. Dan ini kemudian ada lafaz hadis yang dikatakan wa ka'annal adzana bi udhunaihi, bahwa seolah-olah azan itu menempel pada telinganya baginda Nabi. Ini menunjukkan bahwa ketika baginda Nabi mendengar suara azan, maka segera dan lekas menuju ke tempat di mana akan dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini tentu yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi terhadap kita semua. Jadi baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu ditutup dengan 1 rakaat yaitu sholat witir, dan kemudian pelaksanaan sholat sunnah qada itu juga 2 rakaat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilaina al-ayat allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Wa fi riwayat wa bil akhirati allati fi Ali Imran
ta'ala ila kalimatis sawa bainana wa bainakum rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pada rakaat pertama dari salat fajar membaca qul amanna billahi wa ma unzila ilaina yang terdapat pada surat Al-Baqarah, dan pada rakaat kedua beliau membaca amanna billahi wa syahidna muslimun. Dalam riwayat lain dikatakan beliau pada rakaat kedua beliau membaca ayat ta'ala ila kalimatis bainana wa bainakum yang terdapat pada surat Al-Baqarah. Ada Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika pelaksanaan sholat fajar, maka Rasul membacakan ayat dalam surah Al-Baqarah, amanna billah wa ma unzila ilaina ila akhirih. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang terakhir. Ya. Amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-Baqarah ayat 136. 136. Al-Baqarah ayat 136. Ya. Qul amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail ila akhirih. Ayat 136. Kemudian baginda Nabi membacakan di ayat yang keduanya adalah amanna billah wa asyhadu bi anna muslimun. Ayat ya. Dalam hal ini pelaksanaan sholat sunnah qobliyah fajar ini baginda Nabi membacanya intinya tidak panjang surah yang dibaca. Surah yang dibaca itu dalam surah Al-Baqarah di situ ayat 136. Itu artinya tidak panjang surah yang dibaca oleh baginda Nabi. Maka ketika kita membaca surah yang lain pun yang setipe lah ukuran panjangnya, ya maka tidak jadi soal. Karena di hadis yang berikutnya itu surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang kemudian menjadi bacaan sholat ketika selesai membaca rakaat pertama. Di rakaat pertama itu membaca surah Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Dan dalam hal yang tadi di hadis yang keempat itu membaca surah Al-Baqarah di ayat 136. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat sunnah qobliyah subuh ini dibaca itu tidak terlalu lama berdirinya. Berarti takhfifu rakaatil fajr itu artinya tentu berbeda dengan pelaksanaan sholat subuhnya. Kalau sholat subuh dilaksanakan dengan 6 menit misalkan, ya maka sholat sunnahnya itu 3 menit atau 4 menit. Artinya lebih ringan dibanding dengan sholat subuhnya. Nah ini di riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, sebagaimana wa Abi Hurairah radhiyallahu an
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rakaatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Itu kemudian hadis ini tentu karena baginda Nabi ini sholat dengan jamak dengan para sahabat, ya maka tentu baginda Nabi tidak membaca hanya dalam surah Al-Baqarah tadi seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, tetapi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ini membacanya itu surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan baca surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Intinya bacaannya itu tidak terlalu lama. Itu poinnya adalah di situ, tidak terlalu panjang dalam pelaksanaan sholat qobliyah daripada subuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ramaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Ibnu Umar berkata, selama sebulan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat fajar selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, ini menegaskan juga bahwa dalam pelaksanaan sholat sunnah qobliyah subuh ini baginda Nabi bervariasi bacaan ayat setelah surah Al-Fatihah. Ayat setelah surah Al-Fatihah diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, itu yang dibaca tadi adalah surah Al-Baqarah dan juga dalam riwayat yang lain adalah surah Ali Imran. Nah, dalam riwayat Ibnu Umar ini berbeda, bahwa selama 1 bulan yang diperhatikan oleh sahabat Ibnu Umar, baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah qobliyahnya ini membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas yang disaksikan oleh para sahabat dalam 1 bulan baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua adalah surah Al-Ikhlas. Ini tentu menjadi pelajaran kita bersama bahwa apa yang kita baca setelah membaca surah Al-Fatihah, apakah harus surah Al-Kafirun? Tidak juga, karena di kesempatan yang lain baginda Nabi membaca surah Al-Baqarah. Intinya meringankan daripada bacaan atau tidak panjang-panjang dalam bacaan surah ini menjadi poin di mana baginda Nabi pun melaksanakan sholat sunnah itu tidak terlalu panjang dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau melihat daripada hukum fikih, maka membaca surah ini itu sunnah. Jadi dalam fikih itu ada tiga rukun. Ada rukun yang bangsa qalbiyah, ada rukun yang bangsa qauliyah, ada rukun yang bangsa fi'liyah. Qalbiyah, qauliyah, fi'liyah. Qalbiyah itu adalah yang bangsa hati. Rukun itu harus ada di dalam hati. Itu apa? Itu niat. Itu harus di dalam hati. Itu dalam fikih terbagi menjadi 3. Jadi kalau niat usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, ketika kita mengucapkannya itu adalah sunnah. Tetapi melafalkan dalam hati kita ngikut ngomong tadi itu wajib. Sholli fardhul maghribi itu wajib. Kalau melafalkannya usolli fardhul maghribi itu sunnah. Tapi kalau dalam hatinya itu wajib. Makanya disebut dengan rukun
qalbiyah. Ada yang kedua adalah rukun qauliyah. Rukun qauliyah ini harus dan wajib hukumnya untuk dibaca. Contohnya takbiratul ihram. Takbir yang pertama harus Allahu Akbar. Tidak kemudian diam saja, tidak mengucap. Nah, itu tidak boleh. Harus diucapkan walaupun tidak kedengaran oleh banyak orang, tidak masalah. Yang penting telinga kita mendengar. Telinga tentu dengan telinga yang normal pada umumnya. Kemudian rukun yang bangsa qauli itu ada membaca surah Al-Fatihah. Ini membaca surah Al-Fatihah adalah rukun yang bangsa qauli. Setelah itu membaca tahiyat akhir, itu rukun qauli. Dan yang terakhir adalah membaca salam yang pertama, Assalamualaikum. Itu hukumnya rukun dan harus dikerjakan. Itu bangsa qauliyah, harus diucapkan. Dan yang ketiga adalah bangsa fi'liyah. Bangsa fi'liyah itu adalah bangsa gerakan-gerakan kita. Kalau ruku maka harus gerak. Kalau rukunya berdiri saja maka bukan ruku. Kalau sujudnya itu duduk berarti bukan sujud, berarti telah meninggalkan rukun fi'liyah. Kalau meninggalkan rukun fi'liyah, ini tentu sholatnya tidak sah secara fikih. Nah, ada rukun qalbiyah, fi'liyah, dan qauliyah ini harus dikerjakan dalam melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Nah, adapun membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan karena kita lagi buru-buru, kita membaca surah Al-Fatihah setelah itu langsung ruku, boleh tidak? Boleh. Karena membaca surah itu hukumnya sunnah saja. Kalau kitanya lagi buru-buru, tapi kalau nggak buru-buru maka kebangetan lah, misalkan timbang baca surah Al-Ikhlas saja, misalkan sunnah ini nggak usah dibaca, ya nggak begitu juga. Nah, istilahnya apakah surah yang kita baca itu pendek atau panjang, itu kan kita cari keberkahan dari apa yang kita baca di dalam sholat tersebut. Jadi kalau hitung-hitungan fikihnya ya sunnah, tetapi kalau kita nggak kerjakan ya sayang. Kita sayang sekali ketika tidak mengerjakan. Balik ke dalam sholat tadi, bahwa sholat sunnah di dalam pelaksanaan sebelum sholat subuh ini baginda Nabi menganjurkan untuk tidak terlalu lama pelaksanaan sholat sunnahnya. Jadi meringankan bacaan setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian saya mencatat kemarin di 2 pertemuan terakhir, di 2 pekan yang lalu, bahwa sholat sunnah ini baiknya dilaksanakan di rumah atau di masjid. Kan kemarin ada pertanyaan seperti itu. Maka dasarnya adalah jawabannya al-afdalu fi jami'i nawafil an takuna fil bait illa sunnatal ihram wat tawaf wa duha wal istikhara was safar wal qudum minhu wa qabliyatil maghrib wal manghurah wal qabliyah idza dakhala waqtaha wa idza kana muntaqifan wa man khafa fawataha awit takansil wa nawafil yaumil jum'ah wal ihya'il waqa'ati. Dikatakan bahwa sholat sunnah itu baiknya dikerjakannya di rumah. Setiap sholat sunnah baiknya di rumah, kecuali di sini adalah sunnatul ihram, yaitu sholat sunnah yang ihram. Kemudian tawaf, sebelum tawaf sholat sunnah. Wa duha, sholat sunnah duha, itu baiknya di sholat di masjid. Wal istikharah, kemudian sholat istikharah. Was safar, sholat safar, sholat mau bepergian.
wal qulu minhu, dan sholat setelah bepergian. Itu bepergian ini ya tentu bepergian kemana saja, apakah ke tempat kerja atau umroh atau haji. Jadi sering kita dengar bahwa ada walimatus safar biasanya. Walimatus safar biasanya mengundang tetangga-tetangga untuk mendoakan. Nah, maka ketika pelaksanaan sholat safar ini sunnahnya baiknya itu tidak di rumah tapi di musola atau di masjid. Dan setelah pulang juga sama, di masjid atau di musola. Kemudian sholat sunnah qobliyah maghrib ini bagusnya di masjid atau di musola. Jadi selebihnya itu di rumah gitu. Selain itu, kecuali kayak tadi sholat maghribnya kita datangnya itu sudah masuk sholat maghrib. Kalau datangnya 5:30 ya jangan sholat qobliyah 5:30, berarti kan seperti itu. Jadi sholat sunnah qobliyah maghrib itu baiknya di masjid. Nah, karena kita datang ke masjidnya jam 5, kita sholat sunnah qobliyahnya jam 5 misalkan, ya nggak bisa begitu. Tetap sampai nunggu waktu sholat maghrib itu datang. Di sholat qobliyah maghrib. Yaitu beberapa sholat sunnah, apakah baiknya di rumah atau baiknya di masjid, maka baiknya di rumah. Dan ada beberapa sholat sunnah yang itu baiknya di masjid atau di musola. Yaitu diantaranya tadi sholat safar, sholat istikharah, sholat duha, itu baiknya di masjid. Ya, tapi kalau dilaksanakan di rumah boleh tidak? Ya boleh. Kan bicaranya afdol mana, kan begitu. Tapi kalau boleh atau tidak, ya boleh di mana saja. Karena kita berada di kantor, misalkan kantornya di lantai 2, musolanya di lantai 1. Kalau turun lagi nanti kelamaan misalkan, ya nggak apa-apa di tempat kerja, misalkan seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang kemarin yang sudah ditanyakan oleh jamaah. Sebelum kita melanjutkan ke bab yang masih sama sebenarnya berkaitan dengan sholat sunnah, qobliyah subuh. Ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu, dipersilakan. Ada pendapat kalau kan pernah suatu ketika saya sama teman sholat bersama, sholat di masjid. Dia tahiyatnya kok lebih banyak dari rakaatnya atau mulai. Jadi sholatnya itu ketinggalan pas rakaat kedua gitu. Dan itu cuma dapat tahiyat. Kemarin saya pernah dengar lebih baik diikutin karena kalau tahiyat seperti karena umum nggak tahu betul. Nah ternyata setelah dihitung katanya rakaatnya lebih dari 3. Sholatnya kok lebih banyak dari rakaatnya boleh. Jadi Tahiyatnya 3 berarti. tahiyatnya rakaatnya tahiyatnya 4 kali gitu. 4 kali. Tidak menyalahi. Kan dia rakaat kedua dapat tahiyat akhir, tahiyat kedua. Rakaat pertama dia ikut rakaat terakhir dari imam kan. Rakaat kedua dia rakaat kedua berarti tahiyat lagi. Iya. Itu rakaat kedua tahiyat berarti 4 kali gitu. Nah itu melebihi dari rakaatnya. Jadi pertanyaan. Ya, pada prinsipnya adalah pelaksanaan sholat berjamaah adalah berjamaah ini kan makmumnya ada 2 tipe. Ada yang disebut dengan makmum muafiq, ada yang disebut dengan makmum masbuk.
Makmum muwafiq ini adalah makmum yang dia tahu takbiratul ihramnya imam. Dan makmum masbuk ini berarti makmum yang tidak tahu daripada takbiratulnya imam. Apakah masbuknya 1 rakaat atau masbuknya 2 rakaat? Lalu pelaksanaan sholat berjamaah ini, maka ikutilah apa yang kemudian menjadi pelaksanaan si imam itu. Kalau imam tahiyat ya tahiyat. Intinya itu. Intinya ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah, maka ikuti apa yang imam lakukan. Imam ruku ya harus ruku, imam tahiyat ya harus tahiyat. Nah, terlepas daripada apakah nanti tahiyatnya jadi 3 dalam pelaksanaan sholat maghrib misalkan, karena dia dapati rakaat terakhir, berarti kan nanti tahiyatnya dihitungnya 3 gitu. Nah itu terlepas daripada itu, apakah 3 apakah 4. Yang penting adalah pelaksanaan sholat ini harus ikuti daripada apa yang kemudian menjadi gerakan seimbang. Gerakan seimbang. Karena tetap saja dalam pelaksanaan sholat tahiyat itu yang dihitung, yang wajib adalah tahiyat akhir. Tahiyat awal itu tidak dihitung rukun, tidak dihitung rukun. Jadi yang tetap saja gitu adalah tahiyat akhir. Nah, berkaitan apakah tahiyatnya dengan 3 kali ketika melaksanakan sholat maghrib itu boleh? Ya karena kitanya masbuk ya boleh, karena kitanya masbuk. Nah seperti itu. Jadi tunggu dulu sampai imamnya bangun atau langsung saja ikuti imam namanya. Kalau imam tahiyat kita ikut tahiyat. Ketika kita datang imam lagi tahiyat kayak langsung saja Allahu Akbar, langsung duduk ikuti imam. Kalau imamnya sujud ya kita langsung sujud saja. Intinya seperti itu. Enggak, barangkali ada yang perlu kita diskusikan kembali. Kalau ketika saat subuh kunutnya jadi 2 samanya. Iya, kunutnya jadi 2 jadinya ya. Rakaat pertama kita, rakaat keduanya imam, kan seperti itu. Jadi nggak masalah. Malah nilainya kita yang nambah, perhatikan pahala yang kita dapatkan karena mengucapkan tadi. Awalnya sholat wajib yang lebih utama ada pendapat 2 rakaat salam terus ditambahin sambut. Ada yang pendapat sekaligus 3 rakaat. Lebih utamanya Kalau lebih utama adalah yang lebih banyak membaca daripada kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalau 3 rakaat berarti kan takbirnya hanya sekali, takbiratul ihramnya. Kalau 3 rakaat dijadikan 2 salaman berarti takbiratul ihramnya 2 kali. Berarti lebih utama yang ini pertama. Yang kedua, kalau 3 rakaat langsung maka salamnya sekali, tapi kalau 2-1 salamnya 2 kali, berarti di sini juga lebih utama. Jadi yang lebih utama adalah 2-1. Bisa lebih utama adalah 2-1. Nah, soal waktunya nanti apakah lebih utama jam 3 pagi atau lebih utama jam 7.30? Ya, kalau bicara lebih utama ya jam 3 pagi atau jam 3.30 di pagi hari. Tapi kalau nggak kuat misalnya 3.30 ya nggak apa-apa jam 7.30 gitu. Yang penting setelah sholat isya. Jadi baikkan banyak 2-1 atau 3 langsung, ya baiknya sih 2-1. Tapi boleh nggak kalau 3 langsung? Ya boleh. kalau tidurnya mepet aja boleh bisa disolati karena bangunnya jam 4. Nggak apa-apa, boleh. Atau sampai begini misalnya karena kita
sibuk, sorenya lagi ada pemilihan RW misalkan dan lain sebagainya, tiba-tiba kita ketiduran jam 2 nggak sholat witir, yang biasa kita sholat witir bangun-bangun jam setengah 6 atau jam 6, boleh nggak kita setelah sholat subuh sholat witir? Ya nggak apa-apa. Jadi apa ya? Ya karena istiqomah kita lah ya. Karena istiqomah kita, ya itu kan sudah habis waktu witirnya ya. Gusti Allah mah lebih tahu lah istilahnya. Kita melakukannya itu bukan tanpa sengaja meninggalkannya itu, tapi ketidaksengajaan kita kan seperti itu. Monggo kita tunggu sampai Isya jam 18, jam 19 lebih berapa atau tepat? Ya, yang kemarin terkait dengan sholat sunnah qobliyah saja itu bisa dikerjakan setelah sholat wajibnya itu selesai. Jadi sampai sini sudah qomat dan sudah takbiratul ihram. Kita belum qobliyah sholat isya, ya sudah qobliyahnya setelah sholat isya gitu. Jadi qobliyah isya, setelah itu ba'diyah isya, dilaksanakannya setelah sholat isya itu, dan itu kan diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Jadi qobliyah kan seharusnya sebelumnya iya secara bahasa itu, tetapi karena tadi kita datang ke sininya itu sudah qomat, masa kita paksa mau qobliyah dulu. Makanya ini untuk orang-orang yang maksa gitu. Udah tinggal 10 detik lagi misalkan maksa sholat qobliyah, jamaah yang lainnya waduh ini gimana sih orang, tinggal 10 detik lagi udah maksa sholat sunnah. Padahal sholat sunnah qobliyahnya boleh kok nanti setelah sholat maghrib itu selesai gitu, itu boleh. Jadi kecuali jamaah yang lainnya ridho dan ikhlas, ya nggak apa-apa lah. Kan kadang-kadang kan hati orang beda-beda gitu. Gimana sih udah tinggal 10 detik lagi, nggak lihat apa sudah ada timernya gitu. Percuma dong DKM beli timer sampai kemana-mana nanti kan seperti itu. Jadi iya kadang-kadang kan seperti itu. Jadi pentingnya ada timer itu agar ya tadi lah jamaah juga ada kepastian, oh ini komatnya tinggal 2 menit lagi, kayaknya cukup buat pelaksanaan sholat sunnah, kan seperti itu tujuannya. Kalau witirnya berjarak memang misalkan sholatnya sholat malamnya setelah sholat isya, tapi karena ini ya udah witirnya 2 rakaat dulu, nanti tidur baru bangun 1 rakaat atau diseling dengan sholat malam lagi terus baru witir 1 rakaat itu ya nggak apa-apa. Sore 4 rakaat misalkan 2 salaman, nanti 1 rakaatnya jam 3 pagi gitu, ya nggak apa-apa juga. Yang nggak boleh witir itu misalkan sore sudah 3 rakaat, kemudian malam mau sholat witir lagi 3 rakaat lagi, itu witir dalam 1 malam itu 2 kali, itu yang secara hukum fikihnya nggak boleh secara fikihnya. Jadi silakan sholat sunnah yang lain saja, kan masih banyak, ada istighfar, ada hajat, ada tahajud, ada mutlak, ada tasbih, dan sholat-sholat sunnah yang lain itu sangat-sangat banyak dikerjakan di malam hari. Itu seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa dalam pelaksanaan sholat sunnah qobliyah subuh ini baginda Nabi melaksanakan sholat sunnahnya ini tidak terlalu lama, karena ya tentunya baginda Nabi sholat sebelumnya sudah cukup lama. Jadi sholat witirnya, sholat tahajudnya, dan sholat-sholat yang lainnya, sehingga pelaksanaan sholat witirnya, sholat sunnah qobliyah subuhnya
Dan juga pelaksanaan sholat sunnah qobliyah subuh ini di rakaat pertama dan rakaat kedua ini berbeda-beda surah yang dibaca. Ada kalanya membaca surah Al-Baqarah di ayat 136 tadi, dan juga ada kalanya baginda Nabi membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tinggal kita menyesuaikan. Yang terpenting poinnya adalah sholat sunnahnya tidak terlalu lama. Tapi kalau lama boleh tidak? Ya boleh. Kalau lama boleh tidak. Tapi kalau mau akan jadi imam ya jangan lama-lama. Kasihan nanti makmumnya. Kalau dia sebagai imamnya lalu sholat sunnah qobliyahnya itu bacanya lama, ya kan kasihan makmumnya. Nanti menitnya sudah berbunyi, dia belum selesai gitu. Ini juga perlu diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.